Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soliah, nomor induk mahasiswa 231225082. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, program pendidikan bahasa Indonesia. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 OTKP 1 SMKS Nusantara Banjar-Agung untuk keperluan uji kompetensi pendidikan profesi guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa berdoa dahulu. Mau dipimpin ketua kelas atau yang lain? Ada yang mau memimpin? Ketua kelas? Ya, ketua kelas ya. Silakan Pak Wisnu. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wisnu. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Sebelum belajar dicek dulu bawah meja, samping-sampingnya ada sampah atau tidak? Tidak ya, bersih semua. Bagus, berarti kesadaran kalian akan kebersihan itu sangat baik. Ada yang tidak hadir? Banyak ya? Kayaknya banyak ini yang hadir. Ya, siapa aja yang hadir? Siapa? Cika. Desi. Banyak ya? Sakit mereka atau? Oke, kalau gitu presensi dulu ya. Nah, seperti sebelumnya Ibu sudah pernah jelaskan, presensi dulu menggunakan WA. Silakan diketik kata presensi, nanti akan mendapat balasan dari WA otomatis Ibu ya. Untuk yang tidak hadir, tugasnya sekretaris ya. Sekretaris kelas mana? Nah, diisikan yang tidak hadir, kenapa, alasannya sakit atau apa ya. Yun. Sudah dikirim. Kalau sudah selesai presensi, jangan lupa laporan selesai. Sudah semua? Sudah? Terkirim ya? Dapat balasan kan? Oke, terima kasih. Kalau sudah, silakan disimpan lagi HP-nya. Gimana ini? Ngantuk nggak? Lumayan ya, ini sudah jam siang. Lumayan ngantuk, supaya tidak ngantuk kita ice breaking dulu ya. Ibu punya permainan tebak-tebakan supaya kalian konsentrasi. Jadi nggak usah begini. Ibu nggak ngajak berantem, kita cuma main tebak-tebakan aja, santai. Ada clue-nya. Clue-nya adalah berhitung ya. Sudah pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Ada yang belum? Belum, ada yang belum. Oke. Clue-nya adalah berhitung. Ingat ya Husen, clue-nya berhitung. Oke. Jika 1 adalah 4, 2 adalah 3, maka 7 adalah
5. 7 adalah 5. Bisa jawab semua? Bisa bingung. Gitu. Saya belum ngerti. Oke. Lagi ya. Jika 7 itu 5, 8 itu 7, 9 berapa Sen? Berapa Usen? 9? 8. Benar? Benar. Bagus ya. Usen konsen. Usen sudah ngerti dulunya. Pero ngerti? Belum. Oke, yang mudah saja. Jika tadi 7 adalah 5, 8 adalah 7, 9 adalah 8, 10 berapa? 10 berapa? Berhitung. 10 5? 10 5 berapa? Beda. Ayo, 10 berapa? Vero masih bingung. 10 berapa? 7. Ngerti gak lo? 10 itu 7. Cluenya berhitung, Vero. Berhitung, hitung. Gak usah pakai rumus kuadrat. Gak perlu. Gak perlu pakai rumus bagian ya. Apalagi sin kosinus tangan gak perlu. Saya juga pusing sama rumus itu ya. Sekali lagi ya. Yang cewek sudah ngerti semua? Belum? Belum? Oke, kalau begitu kita coba lagi. Jika 2 itu 3, ya 2 itu 3, 4 itu 5, 5 berapa? Resya, 5 berapa nih? Jika 2 itu 3, 4, tadi pertanyaan 4 ya? 4 berapa? Jika 2 itu 3, 5, 4 itu 5, maka 5 berapa? Dihitung cluenya. Jika 2 itu 3, cluenya jelas banget ya. Jika 2 itu 3, 4 itu 5, maka 5 berapa? No, salah. Gracia? 5 berapa, Gede? Aduh, tambah jauh. Nah, ada yang bisa jawab? Berapa? 4. 2 itu 3, 4 itu 5, 5 itu 4. Nanti jika 3 itu 4, 6 itu 4, 1 berapa? 1 4. Ngerti kan? Kalau 11 berapa? 7. Ngerti lah, ini yang ngerti rumusnya lah ya. 11 7? Diam ya. 12? 12 berapa? Ditulis boleh. Tambah 1 ingat ya. 12 berapa? Tapi sudah banyak ya yang konsen ya, sudah banyak ngerti ya. Gak usah pakai rumus kuadrat, bisa dihitung. Bagaimana dihitung aja dihitung. Apanya yang dihitung? Apa yang dihitung? Hurufnya. 1 berapa? SAPU 4. 2 3. Ngerti ya? Oh alah gitu. Yalah, segitu aja ya kita. Sudah cukup konsen? Masih ngantuk? Ya, sudah lumayan berpikir ya. Oke, kalau begitu kita akan mengulas pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa? Mervica? Mengevaluasi teks negosiasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Ya, minggu pertemuan sebelumnya kita mempelajari itu ya. Kita sudah mengevaluasi. Kalian sudah menempel-nempel kemarin itu, menempel-nempel potongan dari teks ke struktur, ya kan? Ya, masih ingat ya? Apa saja? Orientasi strukturnya, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan, kemudian diakhiri dengan penutup. Oke, beri tepuk tangan buat Risma. Kan kita tadi belum dikasih tepuk tangan ya, Rica tadi ya, silakan diberi tepuk tangan. Hebat loh, masih ingat sama pembelajaran kemarin. Kemudian tadi sudah ada strukturnya, berarti ada juga kebahasaannya, ya kan? Ya. Ada yang ingat? Selfie, ya silakan selfie. Pronomina, pasangan tuturan,
kalimat persuasif, kalimat persuasif, kalimat deskriptif, kalimat deskriptif, kalimat interrogatif, kalimat interrogatif. kalimat Apa lagi? langsung. Kalimat langsung. Ya, benar ya. Jadi di dalam teks negosiasi itu pasti ada pronomina. Ya, pronomina itu apa? Pronomina apa? Coba. Kata ganti. Ya, kita pakainya kata ganti orang ya kemarin ya. Oke, kemudian ada juga kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Kemudian kalimat interrogatif, kalimat yang digunakan untuk bertanya ya. Kemudian ada kalimat persuasif. Apa kalimat persuasif? Kalimat yang mengajak atau membujuk ya. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua karena ini saya pelajaran lain. Untuk hari ini kita akan belajar menulis. Ya kan sudah tahu nih strukturnya bagaimana, kalian sudah mengevaluasi teks, membenahi teks yang salah menjadi benar ya. Nah, sekarang kita akan menulis teksnya agar menjadi teks yang baik sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menulis teks negosiasi sesuai dengan kebahasaan yang tepat. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menulis teks negosiasi berdasarkan struktur yang benar. Kemudian setelah itu kalian juga diharapkan mampu mempresentasikan teks negosiasi itu dengan cara bermain peran. Jadi nanti setelah kalian menulis teksnya, kalian juga harus mempresentasikannya dengan cara bermain peran. Nanti ya, bermain peran seperti apa nanti. Jadi seolah-olah kalian itu sedang bernegosiasi. Anggap-anggap kalian mungkin nanti mau jadi pengusaha atau mau bernegosiasi dengan orang tua mungkin ya. Nah, nanti kalian berperan seperti itu, seolah-olah memang kalian sedang berada di posisi itu ya. Oke, namun sebelum ke kegiatan menulis, disimak videonya. Ya, meskipun bisnisnya keren dan berarti organizer saya di masa pandemi ini turun drastis karena tidak ada kegiatan, berhenti semuanya. Jadi yang mendapatkan order kalau dipukul rata kira-kira turun 60%. Wah, sama kalau itu usaha driver saya turun drastis juga. Hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Wah, berarti Chris. Oke, Chris. Bagaimana kalau kita membuat usaha bersama untuk menambah pemasukan di jalan lain? Apa itu? Belum terpikir oleh saya. Dan saat itu saya tidak punya dana untuk usaha. Nah, kalau itu malah kita diskusikan sekarang. Bukannya yang seperti untuk kita akan membuat video yang lain. Jadi begini, pertama saya mengajak kamu untuk bergabung mendirikan modal 100 juta. Kamu 30 juta. Nah, wah, fix ya. Kita join untuk buat usaha bersama. Jadi nanti kita bisa lagi rencana kita di hari Senin. Tentang anggarannya dan fokus usahanya setelah itu. Oke, hari ini saya akan mencari info syarat pengajuan pinjaman di tempat saudara saya dan juga pengurus operasi Susanti. Jadi selesai kita bisa langsung proses. Oke, sip. Ya, sudah berakhir videonya. Bagaimana? Video apa yang kalian lihat tadi? Video diskusi, bernegosiasi ya. Dua orang tadi sedang bernegosiasi. Apa yang sedang mereka negosiasikan? Wisnu? Itu dua orang yang diskusi. Dua orang yang- diskusi yang ingin berkolaborasi membuka usaha bersama. Dua orang yang sedang berdiskusi dan berkolaborasi untuk membuka usaha bersama. Benar ya? Tadi dua orang tadi memang sedang berdiskusi, mereka akan membuka usaha bersama. Oke, tepat sekali. Terima kasih Wisnu. Beri tepuk tangan untuk Wisnu. Lalu, apakah terjadi kesepakatan di antara keduanya? Pero? Ya, mereka sepakat akan membuka usaha bersama. Mereka akan sepakat akan membuka usaha bersama. Berarti ada kesepakatan di situ ya, Vero ya? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti benar sekali ini adalah teks negosiasi karena ada kesepakatan. Syaratnya negosiasi harus ada kesepakatan, toh? Bagus, terima kasih Vero. Beri tepuk tangan. Oke, kemudian bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi? Alipia? Kesepakatan terjadi setelah mereka berdiskusi dan sepakat akan membuka usaha dengan sebagian modal usaha meminjam di bank. Ya, kesepakatan itu terjadi setelah mereka diskusi ya, dan mereka sepakat untuk meminjam modal ya, sebagian modal di
Bang, maka terjadilah kesepakatan tersebut ya. Oke, baik sekali ya, luar biasa. Meskipun ngantuk-ngantuk, kalian ternyata masih bisa mencerna video-video ini. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, baiklah. Itu tadi contoh, hanya contoh negosiasi. Nah, diharapkan nanti kalian kurang lebih bisa bernegosiasi seperti itu. Ya, lalu untuk apa sih kok kalian harus belajar menulis teks negosiasi? Jadi manfaat dari kalian belajar menulis teks negosiasi itu, kalian nanti agar bisa gitu, supaya kalian bisa bernegosiasi dengan bahasa yang baik, runtut, tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Biasanya ketika orang sedang berdiskusi ya, tidak jarang ya kita menemukan orang ketika sedang bernegosiasi, berdiskusi itu berakhir dengan perselisihan. Ya, ujung-ujungnya kadang terus jadi tidak enak hati, begitu ya, jadi saling tersinggung karena tidak cocok dengan pendapat kawannya, begitu kan? Nah, diharapkan di sini kalian nanti bisa bernegosiasi dengan bahasa yang baik, runtut, gitu, supaya tidak ada perselisihan ya, di masyarakat maupun di mana saja. Oke, sebelum kalian menulis juga ini ada video langkah-langkah menulis negosiasi. Jadi nanti kalian bisa ikuti langkah-langkah ini. Ini juga linknya sudah saya kirimkan di grup ya, sudah saya kirim di grup. Nanti bisa diputar ulang sambil menulis, tapi sebelumnya disimak aja dulu. Gampang kok caranya, langkah-langkahnya mudah, tidak terlalu. Ya, maksudnya kan negosiasi kalau menang pihak yang tidak bisa penjual dan pembeli. Kemudian untuk contoh di tempat rekreasi, pihak yang tidak bisa siswa dan guru. Atau pihak yang lainnya seperti kepala sekolah atau juga siswaan atau yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Dalam bernegosiasi pastinya dua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Yang menurut mereka adalah saling. Itu tadi langkah-langkah dari menulis teks negosiasi ya. Kalian bisa tonton ulang, ada di link yang udah Ibu kirim di grup ya. Jadi kalian silakan tonton lagi, misalkan besok lupa juga bisa dibuka lagi ya. Sekarang kita akan masuki tahapan menulis teks negosiasi. Namun kita bikin dulu kelompok, kita akan kerja kelompok ya. Kita akan membentuk kelompok, kalian harus berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Jadi ini Ibu sudah buatkan kelompok-kelompoknya menggunakan aplikasi random generator. Nah, ini nama-nama anggota kelompoknya ya. Di kelompok 1 itu ada Rahel, ada Irham, Irma ya, bukan Irham ya. Oh ya, Rahel, Irma, Mervita, kemudian Anggi dan Gracia. Angginya yang pakai I ya, bukan pakai I. Kemudian kan Angginya ada 2 ya, satu pakai I, pakai C ya kan? Kemudian yang kedua ada Anggi yang pakai I, kemudian ada Alvero, ada Wisnu dan Irma. Kemudian di kelompok 3 ada Husen, Alivia, Risma dan Gracia. Kemudian di kelompok terakhir atau kelompok 4 itu ada Imelda, Selvi, Tilda dan Adinda. Ya, dipaham? Sudah apa? Paham ya? Kemudian silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah berada kelompoknya masing-masing? Ibu bagikan lembar kerja. Silakan dibaca, dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya ya. Malu bertanya tersesat di jalan. Oke, silakan kalian baca, dikerjakan. Ya, dibuka ya dari halaman pertama itu ada identitas ya, identitas kalian, nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian di situ sudah ada tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada petunjuknya, kemudian ada tugas dan langkah kerja ya. Kemudian di lembar kerja 1, silakan dilihat di lembar kerja 1, kalian bisa mulai melakukan tahapan menulis teks negosiasi dengan mengikuti petunjuk yang ada pada lembar kerja. Di situ sudah ada petunjuknya. Jadi kita menggunakan WA. Jadi kalian bisa mencari tema atau topik, kemudian mencari perbedaan kepentingan, kemudian mencari kesepakatan. Itu sudah saya tentukan, namun kalian menentukannya melalui gambar dulu di situ. Jadi silakan dibuka, kirim WA-nya ya, ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di situ. Silakan mulai dikerjakan, gunakan HP-nya ya.
Kerjakan tahapannya dari awal. Ya, silakan. Oke. Itu sudah Ibu tentukan, sebenarnya Ibu sudah buat tema atau topiknya, cuman kalian tinggal mencari sesuai dengan kelompok kalian. Nanti untuk menentukan tema atau topik itu lihat di gambar. Nanti di situ nanti ada gambar. Jadi dari gambar kalian tentukan. Itu gambar hanya sebagai acuan aja ya, maksudnya hanya sebagai referensi lah. Kalian jangan terpaku. Oh ini gambarnya. Sudah dapat pengajuannya? Sudah. Untuk pengajuan, untuk di perbedaan kepentingan sama kesepakatan itu hanya mindahin ya dari WA. Kalian tidak perlu berpikir. Jadi saya rasa paling cuma 2 menit juga cukup ya. Sudah? Ini di bagian lembar kedua ini langsung ditulis satu teks atau rangkanya dulu? Kerangkanya. Jadi ini kan hanya kerangka ya, namanya kerangka kan berarti hanya ide pokoknya aja. Jadi di setiap strukturnya ya di orientasi ini ide pokoknya aja. Mungkin kan biasanya kalau di orientasi kan hanya berisi sapaan, misalnya berarti misalkan ini kalian apa temanya? Kenaikan gaji. Oh, kenaikan gaji. Berarti kan antara karyawan dan atasan gitu ya. Karyawan dan atasan, kayaknya kok kayak bos gitu nah gitu. Karyawan dan atasan ya berarti. Nah, berarti mungkin berisi dengan karyawan memberikan sapaan kepada bosnya atau karyawan menemui bosnya. Kemudian di bagian pengajuan bisa dengan karyawan mengajukan permintaan kenaikan gaji gitu kan. Intinya hanya pokok-pokoknya aja, jangan teks fullnya. Nanti di teks fullnya kan di sini di lembar kerja 3. Nanti dikembangkan dari ide pokok ini kan kalian tinggal mengembangkan sesuai dengan strukturnya. Untuk lembar kerja 3 ditulis dengan strukturnya, tetap ada strukturnya ya. Nah, strukturnya tetap ditulis. Jadi jangan cuma teksnya aja. Silakan dilanjut. Paham ya, Wisnu ya? Tawar jadi 400. Oh ini gambar. Oh, ini brosurnya. Oke. Bagus, ide bagus. Sudah selesai? Teksnya? Belum? Sudah? Oke, yang sudah bisa dipersiapkan ya. Disiapkan apa yang mau digunakan untuk presentasi. Masih kurang banyak?
Santai-santai nulisnya. Kita mau majunya nanti presentasinya. Mau diacak atau siapa yang siap? Baiklah, saya buatkan dulu kalau begitu kita pakai Well of Names ya. Ya. Kita mulai presentasi. Tolong sebentar. Ketika kawannya sedang presentasi, sedang bermain peran, kelompok lain tolong memperhatikan. Kemudian silakan ditanggapi. Mungkin kalian mau memberikan masukan, mau memberikan komentar. Bu, tadi suaranya kurang keras. Jangan itu gak ada suaranya dibilang masih bagus aja. Gimana? Ada yang mau komentar? Tidak. Diem. Bagus, bagus. Padahal gak ada suaranya. Ya jangan ya. Jadi ketika nanti ada yang presentasi, gak usah takut, silahkan dikasih masukan. Ini kasih masukan loh ya. Judulnya memberikan masukan ke kawan. Kita bukan berniat menjatuhkan, bukan berniat mempermalukan. Tapi kita bertujuan untuk memberikan masukan supaya nantinya akan jadi lebih baik. Oke? Sudah siap? Kita acak? Acak. Ya. Kita acak ya. Udah siap belum ini? Pak Rami, deg-degan. Oke, kita acak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Hi, ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Silakan kelompok 1. Tidak kelihatan dari sini. Tapi maaf, kalau tidak masalah perusahaan, bukan bisa kalau mau, saya bisa. Bagus ya. Oke, kalau mau setuju dengan penawaran saya, mungkin saya bisa bikin gimana? Panas ya. Oke, sudah. Nah, silakan ditutup. Atau mungkin mau diberi kesempatan kawannya untuk memberikan tanggapan. Silakan jika ada yang mau menanggapi, sudah diberikan waktu. Ya, dari presentasinya sudah cukup baik. Presentasinya sudah cukup baik ya. Menurut Ilham, presentasi dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 sudah cukup baik ya. Gimana? Kelompok lain? Bagus? Nah, setuju semua bagus? Sepertinya kelompok 4 kok ada ganjelan. Ada yang mau? Boleh. Ditanggapi, nggak usah ragu-ragu ya. Semuanya ini demi kebaikan kita semua ya. Ini kan kita lagi proses belajar. Jadi kalau memang ada masukan ya tidak apa-apa, disampaikan saja. Untuk percakapan bagus. Hanya kenapa? Atasannya? Atasan apa? Atasannya ya, busnya lah lebar. Iya sayang, ini kan boleh sayang. Sampaikan pendapatmu, gak usah ragu-ragu, boleh. Oh, kakinya kurang sopan. Oh, ya kan bos. Iya. Jadi kakinya si Wisnu tadi mentingkring, kata bahasa Jawa mentingkring ya, kalau bahasanya. Apa sih? Perusahaan dari, berarti ini jiwa bosnya ini agak arogan, Mbak. Bosnya arogan ini, agak songong ya, berasa berkuasa, diktator ya. Oke, itu menurut dari saya. Gimana yang lain? Melihat kakinya Wisnu nggak tadi? Lihat ya, ibu juga melihat sih. Tapi mungkin itu adalah sebagian dari pendalaman karakter ya. Bisa jadi ya, pendalaman peran gitu. Jadi memang dia ini sosok atasan yang arogan, yang sombong begitu kan. Tidak bisa. Oke. Tapi kan bagus juga masukannya Mevika ya. Alangkah baiknya seorang atasan itu menunjukkan sikap yang sopan, karena dia adalah atasan juga panutan. Jadi
gimana? Gimana karyawannya mau baik, mau sopan, kalau atasannya juga kurang sopan ya gitu. Oke, bagus ya masukan dari Mbak Gita. Mbak Gita tidak takut-takut loh dia. Hati-hati Mbak Gita, nanti juga sama Wisnu. Oh, nggak pernah kamu. Ya, oke, terima kasih Mbak Gita ya. Ada lagi kah? Ada lagi? Cukup ya, luar biasa. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Keren. Bagus, dengan waktu yang singkat bisa presentasi begini. Nggak usah nanti dipakai untuk kelompok lain. Oke, ini ditinggal ya. Ini teksnya Ibu nilai. Oke, kelompok berikutnya sudah siap. Oke, silakan kelompok 4. Siap. Boleh, mau bicara siapanya ada? Kasih ya. Kalau nggak saya belajar. Kami akan menyediakan jalan secepatnya. Kita akan membilang bahwa terima kasih pelayanannya. Saya mendapat hasilnya nggak ada. Oke lah, jadi pamit. Jangan ngeluyur aja. Ini ibu sosialita udah pengen kabur karena panas katanya ya. Oke. Yuk, silakan. Diberi kesempatan kawannya. Hati-hati ya, ngeritik Risma. Hati loh. Ya, Wisnu silakan. Kita kan belajar teks negosiasi, basicnya untuk kita tuh belajar gimana caranya negosiasi yang baik supaya tidak terjadi bentrok waktu kita negosiasi. Betul sekali. Di peran ini banyak kata tulisnya bu. Banyak anda kondisi daripada negosiasinya ya. Punya forum, bukan baik hati nih. Iya. Beda orang nanti kan bisa jadi kalau si Ipan ini yang belajar teks negosiasi, negosiasinya kayak gitu, bisa jadi beli mobil. Iya. Bener ya, bagus sekali. Menurut si Wisnu, ya memang benar, kita ini kan negosiasi, ini kan belajar untuk bernegosiasi yang baik, semua tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi percekcokan. Ini modelannya, modelannya kayak si Risma tadi, bahaya ini. Bisa-bisa ya kebetulan aja ketemu sama pelayanannya yang baik, tapi itu juga sebagian dari pelayanan si Wisnu, karena dia harus dituntut harus baik, mau itu nasabah kan begitu ya, ketemunya memang di luar bisa jadi ketemunya yang modelan-modelan, ada yang modelan dia, ada yang modelannya si Gracia gitu tadi memang. Cuman ya ini tadi balik lagi ke masukan, ini kan kita lagi belajar bernegosiasi supaya tidak terjadi perselisihan. Tapi bagus sih, masukan dari Wisnu bagus, eksekusinya juga sebenarnya bagus, bisa aja loh, memang bisa aja di lapangan ketemu modelan yang kayak Risma tadi, ya modelan seperti Risma tuh pasti ada loh. Nah, dan si Gracia juga pelayanannya juga tetap sopan, tidak terpancing dengan gayanya si Risma yang ngeselin tadi. Saya aja pengen modelan begini, kalau saya jadi Gracia juga saya usir sih kayaknya. tapi kan ibu bukan tugas ibu sebagai customer service di forum atau mana ya gitu. Ya bagus, pendalaman karakter pada pendalaman peran tadi ya itu memang bagus. Oke. Tapi perlu dipertimbangkan ya yang masukannya si Wisnu, karena kita juga belajar negosiasi. Kalian nanti kalau bernegosiasi tidak boleh ya, sebagai nasabah juga tidak boleh bersikap arogan seperti itu. Sama dengan Wisnu tadi, nanti kalau Wisnu ketika si Wisnu jadi jadi atasan, jadi bos, ya tidak boleh arogan seperti itu juga gitu ya. Apalagi Wisnu ini kan sosok ketua kelas ya, tidak boleh arogan ya. Enggak lah, Wisnu mah bukan dari sekolah gitu ya kan, mendalami peran. Oke, ada lagi? Cukup, sudah terwakilkan oleh Wisnu ya, sudah terwakilkan oleh Wisnu. Baik, kalau sudah tidak ada boleh ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya, luar biasa presentasi hasil hari ini, luar biasa bagus.
Baiklah, itulah tadi kegiatan pembelajaran kita dalam menulis teks negosiasi. Bagaimana? Mudah atau sulit atau senang atau bagaimana? Senang ya. Mudah kan, tidak terlalu sulit ya? Ya, apalagi kalau kalian menulisnya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Ibu dalam video pembelajaran tadi yang sudah kalian lihat ya, yang sudah kalian tonton. Oke, setelah kalian menulis tadi, kita akan merefleksi pembelajaran kita dengan mengisi jurnal refleksi. Ini Ibu bagikan, silakan diisi jurnal refleksinya ya. Diisi. Silakan diisi ya. Curhatlah, silakan curhat di situ. Silakan diisi. Nggak usah contekan ya. Kan tidak ada yang bisa dicontek. Sudah selesai mengisi jurnalnya? Sudah. Kalau sudah, sini Ibu ambil ya. Oke. Jangan panjang-panjang curhatnya. Kalau kepanjangan nanti Ibu pusing juga. Ya, terima kasih kalian sudah bersedia mengisi jurnal refleksi. Maka selanjutnya kalian akan mengisi atau mengerjakan soal evaluasi ya. Tadi pembelajaran tadi akan kita evaluasi melalui evaluasi mandiri, yaitu dengan mengisi atau menjawab pertanyaan pada Google Formulir yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Itu ada link soalnya, silakan dibuka dan dikerjakan ya. Sudah? Sudah semua? Sudah dikirim? Sudah. Bagaimana, dapat nilai berapa? 10. Wah, ada yang dapat nilai 40? 4 ya? Kan 4/10, 10/10 ya. Ada yang dapat nilai 4? Ada? Hebat ya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Dengan begini berarti pembelajaran kita pada materi menulis teks negosiasi serta bermain peran berarti sudah selesai ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Alivia bagaimana? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah menulis teks negosiasi harus memperhatikan langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Dari menentukan tema atau topik terlebih dahulu, menentukan perbedaan kepentingan, menentukan kesepakatan, membuat kerangka teks sampai menyusun menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh. Iya, tepat sekali ya apa yang disampaikan disampaikan oleh Alivia. Beri tepuk tangan untuk Alivia. Jadi begitu ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah menulis teks negosiasi itu harus memperhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya tadi sudah Ibu berikan, sudah Ibu kasih tahu. Kemudian langkah-langkah apa saja dalam menulis teks negosiasi, yaitu menentukan tema atau topik dari teks negosiasi, kemudian menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam negosiasi ya, kemudian menentukan perbedaan kepentingan dan juga menentukan kesepakatan. Jadi dalam menulis teks negosiasi harus memperhatikan langkah-langkah tersebut dan tentunya juga harus memperhatikan struktur dan kebahasaan yang benar, yang tepat ya. Oke, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup ya, cukup paham sekali ya pembelajaran kita hari ini. Oke, jika sudah paham, maka pembelajaran teks negosiasi, menulis teks negosiasi cukup sampai di sini. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari teks biografi. Ada yang sudah pernah belajar biografi? Pernah dengar biografi itu? Nah ya, biografi apa? Bayangan kita kalau dengar kata biografi, apa yang ada di pikiran kita? Apa? Latar belakang. Ya, jadi gambaran riwayat hidup seseorang, perjalanan hidup biasanya dari tokoh-tokoh. Oke, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jika hari ini tidak ada pertanyaan untuk teks negosiasi, maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.